warahmatullahi wabarakatuh. 17 tanggal kemerdekaan. Proklamasi pun telah ditandatangan. Mari kita belajar pendidikan kewarganegaraan. Pembahasannya pembukaan undang-undang. Yeay. Jumpa lagi bersama Ibu Berlian dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kita akan membahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semoga kalian yang di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Adapun kompetensi dasar dari pembelajaran ini dan tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Masih ingat ya, ada berapa sih alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tercinta? Betul, ada 4 alinea. Kita akan bahas apa sih makna dari masing-masing alinea tersebut. Alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Maaf, maksudnya hak setiap bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dalam alinea pertama ini termuat dalil objektif, yaitu penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dalil subjektifnya yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Alinea kedua memuat tentang kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan, yaitu untuk membentuk suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka artinya negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Bersatu menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan bentuk negara lain, bukan bangsa yang terpisah-pisah secara geografis maupun secara sosial. Berdaulat artinya Indonesia bisa untuk setara dengan negara lain, bebas menentukan arah dan kebijakan tanpa campur tangan negara lain untuk hal-hal yang bersifat prinsip. Adil dan makmur. Adil artinya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Kemakmuran tidak dinilai secara materi ya, tetapi juga mencakup kemakmuran spiritual dan kebahagiaan batiniah. Alinea ketiga adalah pernyataan tentang motivasi spiritual, bahwa perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Termuat juga motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Hal ini mempertegas bahwa bangsa Indonesia percaya dan mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Dalam alinea keempat termuat 4 prinsip negara Indonesia, yaitu tujuan negara, Undang-Undang Dasar, bentuk negara Republik Indonesia, dan Pancasila sebagai dasar negara. Cita-cita dari bangsa Indonesia yaitu membentuk negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sementara tujuan negara kita tidak boleh lupa ya, seperti yang pernah atau sering kalian dengar dalam upacara hari Senin setiap minggunya, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang terakhir melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun pokok pikiran dari pembukaan tersebut adalah pokok pikiran yang pertama merupakan pokok pikiran persatuan, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Masih ingat ya, lambang dari sila ketiga yaitu pohon beringin. Pokok pikiran kedua yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pokok pikiran yang ketiga yaitu pokok pikiran tentang kedaulatan rakyat atau mengenai musyawarah yang dilambangkan dengan kepala banteng. Dan yang terakhir adalah pokok pikiran yang berdasarkan ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.